Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Puspitasari dengan NIM 20112900090 dari kelas 4C. Mata kuliah Kurikulum Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Ade Bayu Saputra MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah konsep kurikulum yang dikembangkan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia untuk menggantikan kurikulum 1994. Kurikulum ini dirancang sejak tahun 2000-an dan diterapkan pada tahun 2004. Dalam tahap-tahap pengembangannya, kurikulum ini dikenal dengan kurikulum KBK atau kurikulum 2004. Pada kurikulum berbasis kompetensi ini diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan dengan tanggung jawab. Kurikulum berbasis kompetensi dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi, tugas-tugas dengan standar performansi tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Kurikulum berbasis kompetensi berorientasi pada yang pertama ada hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. Yang kedua, keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhan. Berikut ada ciri-ciri kurikulum berbasis kompetensi. Menurut Depdiknas 2002, sebagaimana dikutip Soleh Hidayat bahwa kurikulum berbasis kompetensi memiliki ciri-ciri yang pertama ada menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Kemudian yang kedua, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Kemudian yang keempat, ada sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang prinsip kurikulum berbasis kompetensi. Dalam pengembangannya, KBK memperhatikan berbagai prinsip. Yang pertama, keimanan, nilai, dan budi pekerti luhur. Keimanan, nilai-nilai, dan budi pekerti luhur yang dianut dan dijunjung tinggi masyarakat sangat berpengaruh terhadap sikap dan arti kehidupan. Oleh karena itu, hal tersebut perlu digali, dipahami, dan diamalkan oleh peserta didik melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, prinsip kurikulum berbasis kompetensi ini memiliki pengetahuan integritas nasional. Pengembangan KBK harus memperhatikan penguatan integritas nasional melalui pendidikan yang memberikan pemahaman tentang masyarakat Indonesia yang majemuk dan kemajemukan peradaban dalam tatanan kehidupan dunia yang multikultural dan multibahasa. Kemudian prinsip yang ketiga ada keseimbangan etika, logika, dan estetika dan kinestetika pengembangan. Yang keempat, ada KBK perlu memperhatikan keseimbangan pengalaman belajar peserta didik antara etika, logika, estetika, dan kinestetika. Kemudian yang kelima, ada kesamaan memperoleh kesempatan. Pengembangan KBK harus menyediakan tempat yang memberdayakan semua peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap diutamakan dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya, abad pengetahuan dan teknologi informasi. Kurikulum perlu mengembangkan berpikir dan belajar dengan mengakses, memilih dan menilai pengetahuan untuk mengatasi situasi yang saat berubah, cepat berubah, dan penuh ketidakpastian yang merupakan kompetensi penting dalam menghadapi abad ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Prinsip yang selanjutnya ada pengembangan keterampilan untuk hidup. Pengembangan KBK perlu memasukkan unsur kooperatif dan kompetitif dalam menghadapi tantangan dan tuntutan kehidupan sehari-hari secara efektif. Kemudian, belajar sepanjang hayat. Pendidikan berlangsung sepanjang hidup manusia untuk mengembangkan, menambah kesadaran, dan selalu belajar memahami dunia yang selalu berubah dalam berbagai bidang.
Kemudian yang selanjutnya ada berpusat pada anak dengan penilaian untuk berkelanjutan dan komprehensif. Pengembangan KBK harus berupaya memendirikan peserta didik untuk belajar, bekerja sama dan menilai diri sendiri agar mampu membangun pemahaman dan pengetahuannya. Kemudian prinsip selanjutnya ada pendekatan menyeluruh dan kemitraan. Pengembangan KBK harus mempertimbangkan semua pengalaman belajar yang dirancang secara berkesinambungan mulai dari TK dan LA sampai dengan kelas 12. Kemudian tujuan dari dibentuknya kurikulum yang berbasis kompetensi ini adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik untuk menghadapi perannya di masa yang akan datang dengan mengembangkan sejumlah kecakapan hidup life skill. Yang dimaksud dengan kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang yang mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa tertekan. Kemudian secara proaktif dan kreatif mencari dan menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Kemudian di sini ada karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menekankan kompetensi siswa, bukan tuntasnya materi. Yang kedua, kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa. Yang ketiga, berpusat pada siswa. Yang keempat, orientasi dalam proses dan hasil. Yang kelima, pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat kontekstual. Yang keenam, guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Siswa dapat belajar dari apa aja. Yang ketujuh, buku pelajaran bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kedelapan, belajar sepanjang hayat. Di sini terdapat 4. Yang pertama, belajar mengetahui, belajar melakukan, belajar menjadi diri sendiri, dan belajar hidup dalam keberagaman. Di samping itu, KBK sebagai sebuah kurikulum memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, KBK memuat sejumlah kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Artinya, melalui KBK diharapkan siswa memiliki kemampuan standar minimal yang harus dikuasai. Kemudian yang kedua, implementasi pembelajaran dalam KBK menekankan pada proses pengalaman dengan memperhatikan keberagaman setiap individu. Dalam pembelajaran tidak sekedar diarahkan untuk menguasai materi pelajaran, akan tetapi bagaimana materi itu dapat menunjang dan mempengaruhi kemampuan berpikir dan kemampuan bertindak sehari-hari. Kemudian yang ketiga, ada evaluasi dalam KBK, menekankan pada evaluasi hasil dan proses belajar. Kedua sisi evaluasi itu sama pentingnya sehingga pencapaian standar kompetensi dilakukan secara utuh yang tidak hanya mengukur aspek pengetahuan saja, tetapi sikap dan keterampilannya juga. Mungkin itulah materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.